Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas di jalan menuju rumahnya. Warga Rajo Agung itu diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di kepala. Warga desa Rajo Agung, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur, geger dengan ditemukannya jasad Dodi dan Mawanto, 45 tahun, di jalanan menuju rumahnya. Pada tubuh pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir ini ditemukan sejumlah luka. Di antaranya di dagu dan pelipis yang terdapat memar diduga akibat hantaman benda tumpul. Menurut tetangga, sebelum ditemukan tewas pada pagi hari, Dodi terlihat dijemput 4 temannya dan pergi ke warung kopi pada malam hari. Di pelipis sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kiri, sebelah kiri sama dagu. Itu luka apa? Mungkin benturan benda tumpul atau apa kurang. Kalau di tubuh, Untuk bagian area dalam badan kita belum memastikan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, korban dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, sakit hati seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tega menganiaya mantan kekasihnya hingga tangan korban terputus. Korban yang menderita luka sabetan sajam di leher, tangan, dan bahu kini kritis dalam perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, Ayus melaporkan. Sejumlah juru parkir nekat melakukan aksi pungli pada sopir truk saat bongkar muat di Sukabumi, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, para pelaku ini diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Pada bisa nyemres supir. Aksi pungli terjadi di kawasan pertokoan Jalan Tipar Gede, Citamiang, Kota Sukabumi. Sopir truk mengeluhkan mahalnya tarif parkir yang diminta sejumlah juru parkir sebesar Rp25.000. Video aksi pungli ini pun viral. Tak butuh waktu lama, petugas Polsek Citamiang mengamankan 2 pelaku, S dan DS. Hasil pemeriksaan keduanya mengakui perbuatannya karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua orang ini merupakan 2 orang yang terlihat dalam video yang diduga memungut parkir dan memberikan selembar kwitansi senilai Rp25.000 kepada seorang supir mobil truk jenis tronton yang tengah melakukan turun muat barang. Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2023, disebutkan tarif untuk truk hanya sebesar Rp7.000, sementara mobil kecil Rp3.000 dan sepeda motor Rp2.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, hanya gara-gara hampir bertabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan dikeroyok debt collector. Buntut dari peristiwa yang terjadi di salah satu pintu masuk UGM Yogyakarta itu, 3 debt collector ditangkap. Hanya gara-gara hampir tabrakan, seorang pengemudi jasa antar makanan ini terlibat adu mulut dengan seorang debt collector di pintu masuk Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akibatnya, pengemudi aplikasi Oren ini dikeroyok sejumlah debt collector hingga mengeluarkan darah di bagian hidung. Pengeroyokan akhirnya bisa dilerai dengan bantuan petugas keamanan. Tidak berselang lama, 3 pelaku pengeroyokan ditangkap polisi setelah korban membuat laporan. Kesalahpahamannya, jadi yang shop ini mau masuk ke arah pintu UGM, kemudian dari pihak DC ini muter balik, cuma tidak melihat arah dari belakang, kemudian menabrak, kemudian kaget, nah kemudian saling mengumpat, kemudian terjadi cekcok itu. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Yogyakarta, Heru Joko, Ajis melaporkan. Pemirsa, tengkorak kepala manusia ditemukan warga di plafon rumah saat bekerja merenovasi rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga tengkorak tersebut telah lama berada di lokasi. Warga Jalan Nusa Indah 4, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur digemparkan dengan ditemukannya tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga. Keberadaan tengkorak ini pertama kali diketahui seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi beserta pemilik rumah. Diduga, tengkorak kepala manusia ini sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah, Afdal, mengatakan rumah tersebut dibeli tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait keberadaan tengkorak tersebut. Sementara pemilik rumah yang lama, Imam, mengaku mengetahui tengkorak tersebut namun tidak menyampaikan ke pemilik baru. Oh, saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal di sini itu tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2000 COVID-20. Nah, tinggal sini 2014 sampai 2020. Saya mau pindah dari sini, kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Gitu ya. Tapi memang dulu bapak, almarhum bapak atau ibu pun nggak punya kayak gitu. Itu tahu-tahu kok ada, makanya udah saya biarin aja. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya, Anita Dewi, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.